Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Adeliana. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma OPP atau Object Oriented Programming, atau yang sering kita kenal dengan sebutan pemrograman berorientasi objek. Apa sih itu OPP? OPP adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai source code sederhana. Di sini saya punya 7 kelas. Ada kelas sederhana 1, sederhana 2, penghancuran objek, pewarisan, overriding, overloading operator, dan juga data hiding. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kelas sederhana. Di kelas sederhana ini kita mempunyai sebuah variabel dengan nama variabel yaitu jumlah add karyawan. Nah, di sini variabel jumlah add karyawan ini merupakan variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari luar atau dari dalam, dengan catatan variabelnya itu harus menggunakan notasi titik seperti ini. Ini dia variabel yang bisa digunakan dari luar atau dari dalam. Ini di source code ini juga mempunyai metode, yaitu metode init yang merupakan metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisiasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Fungsi-fungsi di dalam kelas pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya. Hanya saja harus ada argumen pertama yang bernama self ini. Jadi self ini merupakan argumen pertama yang berfungsi dalam pendefinisian pada umumnya. Nah, di codingan ini dia ingin menampilkan nama karyawan dan juga gaji karyawan. Di sini saya punya 2 karyawan, yaitu Sarah dan Budi. Kita coba tampilkan, kita run. Nah, seperti ini. Dia menampilkan nama karyawan dan juga gaji karyawan dengan total 2 karyawan sesuai dengan codingan. Kemudian di kelas kedua, source code-nya seperti ini, yang dimana source code ini sama seperti source code pada kelas pertama, hanya saja di source code ini kita menambahkan 2 karyawan lagi, karena di sini merupakan penambahan atribut objek, yaitu kita tambah 2 karyawan lagi sebagai objeknya, karyawan 3 dan karyawan 4 dengan nama. Karyawan 3 yaitu bernama Ratna dan karyawan 4 bernama Bambang. Di codingan ini sama seperti codingan yang pertama, dia memerintahkan untuk menampilkan nama dan juga gaji karyawan. Kita coba run. Nah, seperti ini, nama dan juga gaji karyawan. Kemudian di sini juga ditampilkan jumlah dari karyawannya, yaitu ada 4 orang. Kemudian kelas yang ketiga yaitu ada penghancuran objek. Di penghancuran objek ini source code-nya seperti ini, yang dimana di source code ini merupakan source code yang di dalamnya ada metode ini tadi, sama seperti yang di atas, sama seperti sebelumnya.
Metode ini itu merupakan metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Kemudian ada yang namanya metode del yang berfungsi untuk penghapusan objek secara otomatis tanpa ada pemberitahuan. Bisa juga metode delt ini disebut destruktor yang akan dipanggil apabila sebuah objek akan dihapus oleh Python. Nah, kita coba print. Sebelumnya penghancuran objek ini berfungsi untuk menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Proses ini disebut dengan pengumpulan sampah atau garbage collection. Kita coba run dulu untuk tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Poin dihancurkan. Kenapa bisa tampilannya seperti ini? Karena pada codingan ini dia diperintahkan untuk menghancurkan file-file yang tidak dibutuhkan agar tidak membuat memori penuh. Kemudian kelas yang selanjutnya yaitu ada pewarisan. Di pewarisan ini kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut kelas anak, dan yang mewariskan disebut kelas induk. Ini disebut kelas induknya, dan ini disebut kelas anaknya. Kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa menimpa data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Nah, seperti contoh codingan yang di sini. Di sini itu ini merupakan kelas induk dan ini merupakan kelas anak. Kita coba run untuk kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini tuh yang akan ditampilkan yaitu memanggil konduktor anak, memanggil metode anak, memanggil metode induk, dan juga menampilkan atribut induk. Atribut induknya ada 200. Kita coba cek di codingannya. Benar, di sini 200 tertera atribut induknya. Ini di sini atribut induk, dan di codingan sini ada di paling akhir. Di sini set attr 200. Berarti benar hasil codingannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada class overriding. Nah, di mana class overriding ini kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk di dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overriding yaitu karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Di sini misalnya kita akan menampilkan di sini perintahnya disuruh menampilkan yaitu memanggil metode induk dan memanggil metode anak. Kita coba run. Nah, hasil runnya seperti ini. Dia hanya memanggil metode anak. Kenapa bisa? Karena di overriding ini dia berfungsi mengabaikan fungsi dari kelas induk di dalam kelas anak, sehingga walaupun di dalam codingannya atau source kodenya perintahnya memanggil metode induk, tetapi dia hanya akan menampilkan perintah memanggil metode anak karena sesuai dengan fungsi overriding tadi dia akan mengabaikan fungsi dari kelas induknya. Kemudian
Yang selanjutnya yaitu ada overloading operator. Di kelas ini di overloading operator ini, misalkan kita membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor dua dimensi. Apa yang terjadi bila kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan keduanya? Nah, di sini itu kita ibaratkan melakukan suatu penjumlahan, tetapi tidak dengan menggunakan simbol tanda plus. Nah, di sini itu kita menggunakan metode ADD, yang dimana metode ini di dalam kelas digunakan untuk melakukan penjumlahan vektor, dan kemudian operator plus akan berfungsi sesuai kehendak kita. Nah, di sini itu metode ADD ini sebagai ganti dari fungsi tanda plus atau tanda tambah. Kita coba run untuk kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia menjumlahkan vektor. Dari perintahnya yaitu disuruh tampilkan vektor 1 tambah vektor 2, yang dimana setiap vektornya ditambah sesuai dengan kelasnya. Misalnya yang 5 ini kelas A, yang 4 juga kelas A, yang ini B, ini juga B. Jadi dia tambah atau dijumlahkan sesuai dengan kelasnya. A ditambah kelas A, B tambah kelas B, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada data heading, yang dimana data heading ini merupakan sebuah atribut objek yang bisa dibuat, terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Dengan begitu atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Seperti ini, misalnya ini dia underscore 2 kali. Di situ ini underscore 2 kalinya, counter, secret. Python melindungi atribut tersebut dengan mengubah namanya. Kita bisa mengakses atribut dengan format, yaitu misalnya kita beri dia objek, terus misalnya di sini kan yang disebut dengan underscore 2 kali itu seperti ini. Kita disuruh menampilkan self dot underscore secret underscore count. Ini yang disebut dengan menyembunyikan data heading. Kita coba print. Nah, di sini yang ditampilkan yaitu 122. Kenapa bisa 122? Karena dari perintah di sini self-nya itu plus sama dengan 1. Jadi setiap langkah dia ditambah 1 sehingga hasil codingannya seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan tentang OOP atau paradigma OOP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.